Aladin. Alkisah, di negeri yang jauh, jauh sekali, hiduplah seorang janda miskin dan putranya, Aladin. Dia tidak punya harta, dan mereka hidup sederhana. Tapi sang ibu mencintai Aladin dan selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Suatu malam, muncullah seorang asing yang mengetuk pintu rumah mereka. Selamat sore, nama saya Mustafa, dan saya mencari putra kakak saya, Aladin. Saya telah lama pergi, tetapi sekarang saya kembali dan saya ingin mengajak Aladin bekerja untuk saya, sehingga ia dapat membantu Anda untuk mendapatkan uang. Aladin mengamati pria itu dan tidak terlalu tertarik pada ajakan tersebut, karena ada sesuatu tentang Mustafa yang tidak disukai olehnya. Dari mana dia datang? Kenapa Aladin tidak tahu tentang orang ini sebelumnya? Aladin memiliki keraguan, tetapi ibunya bahagia dengan berita tersebut dan dia setuju untuk membiarkan Aladin pergi dengan pamannya. Keesokan harinya, ibu Aladin mengemas sekantong kecil makanan untuk Aladin dan dia pergi bersama pamannya. Keduanya melakukan perjalanan yang sangat jauh. Mereka berjalan seharian di padang pasir sampai mereka mencapai sebuah gua. Pintu masuk gua tersebut terlalu kecil untuk Mustafa masuk. Jadi, dia menyuruh Aladin masuk untuknya. Aladin yang curiga kepada Mustafa pada awalnya tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing. Tetapi pamannya memberitahu dia bahwa ada permata dan emas di dalam gua tersebut. Aladin segera memikirkan ibunya dan kehidupan mereka yang miskin. Mendapatkan permata-permata itu tentu saja akan membuat mereka kaya selama sisa hidup mereka. Mustafa melihat keraguan Aladin dan cepat-cepat dia berkata, "Tidak perlu khawatir, Anda dapat mengambil permata dan berlian sebanyak yang Anda inginkan. Saya hanya ingin Anda menemukan lampu tua untuk saya, dan saya akan menarik Anda keluar dari gua." "Tapi bagaimana saya tahu saya bisa mempercayai Anda? Anda baru saja muncul entah dari mana, dan ibu saya terlalu polos untuk melihatnya. Tetapi ada sesuatu yang tidak saya sukai dari Anda." "Hahaha, lupakan aku untuk sesaat. Pikirkan ibumu dan betapa bahagianya dia ketika kamu menunjukkan padanya harta ini. Pikirkan kehidupan yang akan kamu berikan kepadanya." Aladin memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke gua tersebut. Ketika Aladin naik ke gua, dia tidak bisa mempercayai matanya. Gua itu penuh dengan harta seperti yang dikatakan pamannya. Jadi dia mulai mengisi sakunya dengan sebanyak mungkin berlian dan juga rubi. Dia juga menemukan cincin emas yang segera dia letakkan di jarinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Mustafa dari luar gua. "Nah, itu seharusnya sudah cukup kan? Dapatkan saya lampu itu sekarang dan cepat. Kami tidak punya banyak waktu." Aladin mulai melihat sekeliling dan akhirnya dia menemukan lampu yang diminta oleh Mustafa. Lampu tersebut sudah tua dan berdebu. Aladin bertanya-tanya, mengapa pamannya menginginkan benda ini? Aladin berjalan ke depan gua dan dia meminta pamannya untuk membantunya keluar dari gua. Tetapi Mustafa mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melihat lampu tersebut terlebih dahulu. Aladin yang curiga pada pamannya berpikir bahwa Mustafa akan mengambil lampu tersebut dan meninggalkannya. Jadi dirinya menolak untuk memberikan lampu tersebut dan membuat Mustafa menjadi marah. "Dengar nak, aku bukan pamanmu yang sebenarnya dan aku tidak peduli denganmu. Aku akan meninggalkanmu di sini jika aku mau. Karena kamu tidak ingin memberiku lampunya, aku akan memblokir gua dengan batu besar ini." Mustafa berteriak dan meninggalkan Aladin di dalam. Aladin duduk dalam kegelapan dan menangis dengan lampu di tangannya. Dirinya pun menyalahkan lampu tersebut. "Lampu tua bodoh. Lampu ini bahkan tidak terbuat dari emas dan tidak berfungsi." Aladin menggosok lampu beberapa kali untuk membersihkan debu, dan tiba-tiba asap biru meledak ke udara dan muncullah jin dari asap tersebut.
Tuan, saya akan memberikan Anda 3 permintaan. Berhati-hatilah dengan pilihan Anda. Aladin terkejut, tetapi dia dengan cepat menjawab, "Bawa aku pulang." Tiba-tiba saja dia duduk di rumah, tepat di depan ibunya yang hampir pingsan karena kemunculan putranya yang tiba-tiba. Aladin memberitahu semuanya tentang Mustafa, gua dan juga harta tersebut. Sambil berbicara tentang harta itu, Aladin menggosok cincinnya dan jin tersebut muncul lagi. Kali ini, ibu Aladin pingsan. "Tuan, saya bisa memberikan Anda 2 permintaan. Pilih dengan hati-hati." Jin pun menunggu. "Itu mudah. Beri kita cukup emas dan batu permata, sehingga kita bisa kaya sampai akhir hidup kita dan bahkan lebih lama." Rumah tua mereka menghilang, dan Aladin serta ibunya mendapati diri mereka duduk di salah satu dari banyak kamar dari istana mereka, mengenakan sutra dan juga kasmir, dan mereka hidup bahagia sampai suatu hari ketika dia berjalan di sekitar kota dengan teman-temannya. Aladin melihat seorang gadis yang sangat cantik. Dia langsung jatuh cinta padanya. Dia adalah putri sultan, putri muda Yasmin. Dia adalah gadis paling lembut, paling manis, dan paling cantik yang pernah Aladin temui. Putri Yasmin juga menyukainya, dan beberapa hari kemudian, Aladin pergi ke istana tempat tinggal sultan. "Saya ingin menikahi putrimu." Aladin mengatakan ini kepada sultan. Alih-alih marah, sultan malah tertawa. "Anda harus memiliki istana setidaknya seperti milik saya untuk meminta putri saya. Anda harus memiliki istana itu besok." Pada malam yang sama, ketika dia sendirian, Aladin meminta jin dari lampu untuk mengabulkan harapan keduanya, untuk memiliki istana sebesar sultan tepat di sebelahnya. Istana ada di sana keesokan paginya. Sultan lalu membiarkan putrinya menikahi Aladin. Setelah kematian sultan, Aladin memerintah negara dan semua orang hidup bahagia. Berita ini pun sampai di Mustafa, yang tahu bagaimana Aladin menjadi begitu kaya dan berkuasa. Dia memikirkan rencana untuk mendapatkan lampu tersebut. Dia pun menunggu Aladin meninggalkan istana dan berdiri di bawah jendela Putri Yasmin, berteriak sekeras yang dia bisa, "Lampu baru untuk lampu lama! Hanya hari ini di kota, lampu baru untuk lampu lama!" Orang-orang mulai berkerumun di sekitarnya. Segera dia memperhatikan sang putri di antara mereka. Sang putri pikir dia bisa menukar lampu tua jelek yang sangat disukai Aladin untuk lampu baru. Begitu dia mendapatkan lampu tersebut, Mustafa segera menggosoknya dan jin keluar dari sana dengan kata-kata yang sama. "Tuan, saya akan memberikan Anda 3 permintaan. Hati-hati dengan pilihan Anda. Berhenti bicara. Aku ingin kau membawaku, Yasmin, dan istananya sejauh mungkin dari sini, hingga Aladin tidak akan menemukan kami, bahkan jika ia mencarinya selama 3 hari 3 malam." Ketika Aladin kembali pada malam hari, dia terkejut karena Yasmin dan seluruh istana hilang. Dia mencari mereka selama 3 hari 3 malam, dan ketika dia tak berhasil menemukannya, Aladin menggosok cincin dan meminta jin dari cincin untuk memberikannya harapan kedua, untuk membawanya ke Yasmin. Begitu dia menginginkannya, dia mendapati dirinya berada di kamar Yasmin. "Aladin tersayang, saya tahu Anda akan menemukan saya." Mereka berpelukan dan memikirkan cara untuk menipu Mustafa sehingga dia tidak bisa melukai orang lain lagi. Aladin bersembunyi di istana dan Yasmin pergi mencari Mustafa. "Saya tidak berpikir bahwa suami saya akan pernah menemukan saya. Jadi, saya ingin menjadi istrimu." Mustafa mempercayainya. Dia memutuskan bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya, dan dia berpesta semalaman hingga tertidur. Yasmin dengan cepat mengambil lampu dan berlari untuk menemukan Aladin. Mereka menggosok lampu dan meminta jin untuk membawa istana kembali ke tempat asalnya. Segera mereka berada di kota mereka kembali. Dan semuanya tampak normal, tetapi dengan satu pengecualian kecil, Mustafa.
Aladin meminta jin dari lampu untuk mengabulkan harapan terakhirnya dan mengubah Mustafa menjadi kodok, sehingga ia tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Ketika mereka tidak punya keinginan lagi, mereka mengembalikan lampu dan cincin tersebut ke gua. Aladin kemudian membawa pulang istrinya ke ibunya. Untungnya, Aladin masih kaya dan memiliki rumah besar, sehingga mereka semua hidup bahagia selamanya.